Lisandro Martinez bakal absen lebih lama lagi dari skuad Manchester United. Raksasa Premier League Manchester United mengumumkan bahwa bek mereka yakni Lisandro Martinez akan absen lebih lama lagi karena cederanya sepertinya kambuh. Manchester United mengumumkan hal tersebut pada hari Jumat, tanggal 29 September tahun 2023. Hanya sehari sebelum laga melawan Crystal Palace di pekan ke-7 Premier League tahun 2023 sampai tahun 2024. Bek asal Argentina itu sebelumnya cedera pada bulan April lalu, ia kemudian sudah pulih. Martinez bahkan sempat bisa bermain di 2 laga, ia memperkuat Manchester United lawan Brighton dan Bayern Munchen. Akan tetapi, Lisandro Martinez kemudian absen di laga melawan Burnley. Manajer Manchester United, Erik ten Hag, kemudian membeberkan apa alasan Martinez absen. Ternyata ia mengalami cedera. Saat itu ten Hag tak menginformasikan berapa lama Martinez bakal absen. Ia cedera, satu lagi pemain cedera, kata ten Hag kepada TNT Sport. Jadi Lika punya masalah, dan ia sudah pulih dari itu. Tapi, tetap saja, ia perlu beberapa peningkatan, terangnya. Kini masalah cedera Lisandro Martinez belum selesai, ia justru akan absen lebih lama lagi dari skuad Manchester United. Lisandro Martinez akan absen lama karena cedera kaki yang semakin parah yang dideritanya pada bulan April. Bek asal Argentina ini mengalami kemunduran dalam pertandingan Premier League kami melawan Arsenal awal bulan ini. Martinez dengan berani terus bermain untuk 2 pertandingan berikutnya melawan Brighton dan Hove Albion dan Bayern Munich. Semua orang di Manchester United menyampaikan harapan terbaik kami kepada Lisandro dan menantikan dirinya kembali secepat mungkin, demikian pernyataan pihak Manchester United. Welcome back, Manchester United umumkan Anthony merapat lagi ke Carrington. Raksasa Premier League Manchester United mengumumkan bahwa mereka telah menyambut lagi kehadiran Anthony di Carrington, Jumat, tanggal 29 September tahun 2023. Sebelumnya, winger asal Brasil itu tersandung kasus kekerasan pada mantan pasangannya yakni Gabriela Cavallin, secara fisik maupun verbal. Ia pun dilaporkan ke pihak kepolisian Sao Paulo dan Manchester. Kasus ini akhirnya menimbulkan keriuhan di mana-mana. Imbasnya, Anthony pun didepak dari skuad timnas Brasil. Pihak Manchester United juga tidak tinggal diam dan merilis pernyataan terkait kasus itu. Di sisi lain Anthony tidak tinggal diam. Ia sempat membantah semua tudingan kepadanya. Anthony akhirnya cabut untuk sementara waktu dari skuad Manchester United. Anthony pun sempat kembali ke Brasil, ia kemudian menjalani wawancara dengan polisi di sana. Kini ia dilaporkan sudah balik ke Inggris, ia kembali ke kota Manchester pada hari Senin lalu. Namun Anthony tak langsung merapat ke markas Manchester United, ia dikabarkan menjalani pemeriksaan dengan pihak kepolisian Inggris lebih dahulu. Tepatnya dengan kepolisian Manchester, kabar ini dilansir The Sun, ia disebut menjalani pemeriksaan mulai sore hari pada hari Kamis. Ia disebut berada di sana sekitar 5 jam, ia masuk ke kantor polisi pukul 16 waktu setempat dan keluar pada pukul 21.30 waktu setempat. Usai menjalani pemeriksaan, Anthony akhirnya bisa merapat ke Carrington dan berlatih bersama rekan-rekannya lagi. Hal ini dikonfirmasikan oleh Manchester United. Sebagai klub, kami mengutuk tindakan kekerasan dan pelecehan, kami menyadari pentingnya melindungi semua orang yang terlibat dalam situasi ini, dan mengakui dampak tuduhan ini terhadap para penyintas pelecehan, demikian pernyataan dari Manchester United. Federico Chiesa, bertahan di Juventus atau pindah ke Manchester United? Masa depan Federico Chiesa jadi pertanyaan besar pada pertengahan musim tahun 2023 sampai tahun 2024 nanti. Ada kemungkinan dirinya pindah ke Manchester United atau justru mengikat janji setia dengan Juventus. Sejak sembuh sepenuhnya dari cedera, Chiesa menggila di awal musim tahun 2023 sampai tahun 2024, dirinya telah mencetak 4 gol dan 1 assist dari 6 laga. Berkat performanya itu, Juventus yakin bahwa Chiesa merupakan personel penting tim yang tidak mungkin dilepas begitu saja. Ada upaya dari manajemen untuk menyodorkannya kontrak baru. Juventus tidak ingin Chiesa keburu digoda oleh klub besar lain. Menurut laporan Gazzetta dello Sport, sodoran kontrak baru Juventus untuk Chiesa ternyata hanya jangka pendek, ia hanya akan diberi kontrak 1 tahun. Jadi kontraknya yang harusnya berakhir pada 2025, hanya akan diperpanjang hingga tahun 2026, selain kontrak jangka pendek, gaji yang diterimanya juga tidak akan mengalami kenaikan. Juventus masih akan menawarkan gaji sebesar 5 juta euro per tahun dan baru akan mengalami kenaikan jika finansial klub membaik. Kontrak baru Chiesa di Juventus nantinya baru akan dibahas pada akhir tahun 2023,
rentang waktu ini bakal dimanfaatkan Manchester United untuk mendekat. Laporan Calcio Mercato meyakini, Chiesa mendadak naik ke prioritas transfer Manchester United di bursa transfer musim dingin 2024 nanti. Chiesa diproyeksikan jadi pengganti Jadon Sancho yang semakin santer disebut-sebut akan hengkang dari Old Trafford akibat perilaku dan performanya. Laporan yang sama menyebutkan, Manchester United perlu mengeluarkan dana yang cukup banyak untuk merayu Juventus agar mau melepas pemainnya tersebut. Kabarnya, minimal dana yang diperlukan untuk memboyong Chiesa sebesar 60 juta. Jose Mourinho tampung Jadon Sancho dari Manchester United. Pelatih AS Roma, Jose Mourinho dikabarkan merekomendasikan penyerang Manchester United, Jadon Sancho pada jendela transfer Januari. Pemain berusia 23 tahun itu saat ini tidak menjadi bagian dari tim utama di Old Trafford karena perselisihannya dengan Erik ten Hag setelah pertandingan melawan Arsenal awal bulan ini. Ten Hag mengatakan bahwa Sancho tidak dimasukkan saat melawan The Gunners karena beberapa penampilan buruk dalam latihan. Sang penyerang bersikeras bahwa hal itu tidak terjadi dalam sebuah postingan di media sosial. Pemain Inggris ini tidak berlatih dengan tim utama atau dipertimbangkan untuk dimainkan. Jadon Sancho juga telah dikeluarkan dari semua fasilitas tim utama di tempat latihan Manchester United. Ten Hag diduga tidak akan mundur, yang berarti Sancho harus meminta maaf agar mendapat peluang untuk dimasukkan kembali ke tim senior. Namun, sang penyerang juga diyakini akan tetap memegang posisinya, artinya ia mungkin telah memainkan pertandingan terakhirnya untuk klub. Masih ada kabar seputar kemungkinan kepergiannya pada bulan Januari, sejumlah klub diyakini terus mencermati kejadian di Old Trafford. Menurut Il Romanista, Mourinho ingin memanfaatkan situasi ini dan mendesak klubnya untuk merekrut mantan pemain muda Manchester City itu pada awal tahun 2024. Laporan tersebut mengklaim bahwa Mourinho ingin Sancho direkrut dengan cara apapun. Pelatih asal Portugal itu yakin bahwa dia bisa mendapatkan yang terbaik dari sang penyerang. Sancho tampil sebagai pemain pengganti dalam 3 pertandingan pertama Manchester United di musim baru Liga Inggris melawan Wolverhampton Wanderers, Tottenham Hotspur, dan Nottingham Forest. Jadon Sancho kemudian absen sama sekali melawan Arsenal dan sejak itu absen untuk pertandingan Liga melawan Brighton dan Hove Albion dan Burnley. Jadon Sancho juga melewatkan pertandingan pembuka penyisihan grup Liga Champions melawan Bayern Munich, selain pertandingan putaran ketiga Piala EFL dengan Crystal Palace. Kontrak Jadon Sancho di Manchester United tersisa 3 tahun lagi. Dengan situasi sekarang, dia merasa kesulitan untuk mencapai prestasi, hanya mencetak 12 gol dan 6 assist dalam 82 penampilan. Sofyan Amrabat beri kode ingin permanen di Manchester United. Kabar transfer klub Liga Inggris Manchester United, diramaikan dengan kabar Sofyan Amrabat ingin dipermanenkan, dan rencana kontrak baru untuk Hannibal Mejbri. Sofyan Amrabat langsung mencuri panggung dalam debutnya saat membawa Manchester United menang atas Crystal Palace dan lolos ke 16 besar Carabao Cup pada Rabu, tanggal 27 September tahun 2023 kemarin. Gelandang bertahan asal Maroko itu terlambat debut karena sempat diganggu cedera, hanya beberapa hari setelah resmi dipinjam Manchester United dari Fiorentina. Sayang sekali, kebersamaan Sofyan Amrabat dengan Manchester United mungkin hanya bertahan semusim mengingat kontrak pinjaman akan berakhir Juni tahun 2024. Namun baru-baru ini, Amrabat mengkonfirmasi dirinya tidak keberatan untuk menandatangani kontrak permanen dengan klub Liga Inggris tersebut. Kendati demikian, Sofyan Amrabat tetap harus fokus memberikan penampilan terbaiknya untuk Manchester United selama masa pinjaman kali ini. Bukan mustahil, statistik apik Amrabat bakal mendorong Manchester United mengaktifkan klausul pembelian permanen sang pemain dari Fiorentina pada musim panas 2024. Sofyan Amrabat dipinjam Manchester United dengan menggelontorkan dana sekitar 10 juta euro. Namun jika klub ingin membeli permanen, mereka harus membayar sekitar 20 juta euro plus bonus 5 juta euro kepada Fiorentina. Manchester United siapkan kontrak baru untuk Ten Hag. Manchester United benar-benar puas dengan kinerja manajer Erik ten Hag. Manchester United dilaporkan sedang mempersiapkan untuk memberikan tawaran perpanjangan kontrak-kontrak ahli strategi asal Belanda tersebut dalam waktu dekat. Erik ten Hag mulai melatih Manchester United pada musim panas 2022, setan merah membajaknya. Dari Ajax Amsterdam, di musim pertamanya, Ten Hag terbilang sukses besar. Pria pelontos itu membawa Manchester United mengakhiri puasa gelar dengan juara Piala Liga Inggris atau Carabao Cup. Bersama Ten Hag, Manchester United juga akhirnya kembali meraih tiket berlaga ke Liga Champions musim ini setelah finish di 3 besar Liga Inggris musim lalu.
Rasio kemenangan Manchester United bersama Ten Hag juga bagus. Dari 70 laga menangani Manchester United, Ten Hag mampu menang 45 kali, 9 kali imbang dan 16 kali kalah. Bermodal pencapaian ini, Manchester United dilaporkan 90 min berencana segera memberikan tawaran perpanjangan kontrak kepada pria 53 tahun itu. Manchester United tak masalah prestasi tim agak tidak stabil di awal musim tahun 2023 sampai tahun 2024. Pada musim tahun 2023 sampai tahun 2024, Ten Hag sudah menelan 4 kekalahan bersama Manchester United di ajang Liga Inggris dan Liga Champions. Namun belakangan Manchester United bangkit dengan 2 kemenangan beruntun di Liga Inggris dan Piala Liga. Chief Eksekutif Manchester United Richard Arnold dan Direktur Sepak Bola John Murtough sangat mendukung Ten Hag sehingga perpanjangan kontrak diperkirakan akan segera terjadi dalam waktu dekat. Meski Manchester United sedang dalam proses pergantian pemilik klub dari keluarga Glazer ke Sheikh Jassim bin Hamad Al Thani ataupun Sir Jim Ratcliffe, posisi Ten Hag diyakini masih aman, kedua calon pemilik baru tidak akan mengganti Ten Hag. Manchester United juga sangat mendukung Ten Hag dalam konflik dengan winger Jadon Sancho. Pemuda Inggris itu menyerang Ten Hag di media sosial setelah dinyatakan tidak dalam kondisi terbaik sehingga tak dibawa saat Manchester United melawan Arsenal. Kini Sancho dibekukan dari tim utama Manchester United. Ex-pemain Borussia Dortmund itu meminta maaf secara pribadi dan di depan publik atas perlakuan buruknya di media sosial.